Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan memberikan sebuah pengantar tentang mata kuliah studi Quran dan Hadis. Silahkan disimak video berikut ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim, yang mana Al-Quran ini bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, atau hablum minallah wa hablum minannas, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Sehingga untuk memahami ajaran Islam secara sempurna atau kafah diperlukan sebuah pemahaman terhadap kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. Di samping itu, Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab baik lafal maupun uslubnya. Telah kita ketahui bersama bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang kaya akan kosakata dan syarat makna, sehingga tidak semua orang yang pandai berbahasa Arab sekalipun dapat memahami Al-Quran secara terperinci. Oleh karena itu, diperlukan sebuah ilmu yang lain untuk menunjang hal tersebut, karena kemampuan bahasa Arab saja tidak cukup untuk mengerti tentang kandungan dalam Al-Quran. Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahwa untuk memahami Al-Quran secara sempurna, bahkan untuk menerjemahkannya sekalipun diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan yang disebut dengan ulumul Quran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran yang kita sebut sebagai studi Quran ini merupakan ilmu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa mengkaji lebih dalam mengenai ayat-ayat Al-Quran. Secara etimologi, ulumul Quran ini berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum yang merupakan jamak dari al-ilm yang berarti ilmu, dan Al-Quran adalah Al-Quran. Jadi secara umum ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu tentang Al-Quran. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran secara istilah ini bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turun, bacaan, kemukjizatan, dan lain sebagainya. Atau As-Sobuni mendefinisikan ulumul Quran ini kepada kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran dari aspek turun, pengumpulan, susunan, kodifikasi, asbabun nuzul, maki, madani, nasih, mansuh, muhkam, mutasyabih, dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan Al-Quran. Demikian juga menurut Az-Zarqani bahwa ulumul Quran ini adalah kajian yang berhubungan dengan Al-Quran dan segala macamnya, termasuk juga dalam perbincangan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan ulumul Quran. Kemudian mengenai kemunculan istilah ulumul Quran, untuk pertama kalinya para penulis menyatakan bahwa istilah ini muncul pada abad ke-6 Hijriah oleh Abu Al-Farad bin Al-Jauzi. Pendapat ini pula didukung oleh As-Suyuti dalam pengantar kitab Al-Itqan. Sementara itu Az-Zarqani menyatakan bahwa istilah ini muncul pada abad ke-5 Hijriah melalui tangan Al-Hufi dalam karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Apabila kita membicarakan tentang ruang lingkup kajian ulumul Quran ini, dari definisi sebelumnya dijelaskan bahwa kajian dari ulumul Quran ini sangat banyak sekali ya, antara lain ada asbabun nuzul, qiraah, nasih, mansuh, fawatihus suwar, dan banyak lagi yang lainnya. Karena begitu luasnya cakupan kajian ulumul Quran ini, maka biasanya para ulama mengakhiri definisi yang mereka buat itu dengan kata-kata dan lain-lain. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa kajian ulumul Quran ini sangat banyak sekali. Sedangkan ruang lingkup studi Quran menurut M. Hasbi As-Siddiqi meliputi 6 hal, yaitu pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Ini menyangkut waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat, menyangkut riwayat mutawatir, ahad, sad, para perawi dan menghafal Al-Quran, cara-cara penyebaran riwayat. Yang ketiga, persoalan qiraat, ini
meliputi cara berhenti atau wakof, cara memulai atau ibtidah, bacaan yang dipanjangkan atau mat, meringankan bacaan hamzah, memasukkan huruf sukun ke dalam bunyi sesudahnya atau idgham. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran ini meliputi kata-kata Al-Quran yang asing atau gharib, kata-kata Al-Quran yang berubah harokat akhirnya atau mu'rab, atau mempunyai makna serupa atau homonim, sinonim, isti'arah, tasbih. Kemudian yang kelima, persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, misalkan makna global atau mujmal, kemudian mantuk, mafhum, mutasyabih. Kemudian yang terakhir, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran, misalkan fasal, wasal, ijaz, itnab, musawah, qasar, seperti itu. Selanjutnya, cabang-cabang atau pokok bahasan ilmu Al-Quran ini bisa kalian catat, pengertiannya banyak sekali. Ilmu mawatin an-nuzul, ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya Al-Quran. Ilmu tawarikh an-nuzul, ilmu yang menjelaskan tentang masa turunnya Al-Quran dan tertib turunnya. Ilmu asbabun nuzul, ilmu yang menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Ilmu qiraah, ilmu yang menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran. Ilmu tajwid, ilmu yang menjelaskan tentang cara membaca Al-Quran, tempat memulai dan tempat pemberhentiannya, dan lain-lain. Ilmu gharib Al-Quran, ilmu yang membahas tentang makna kata-kata atau lafal yang ganjil yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ilmu i'rab Quran, ilmu yang membahas tentang kedudukan sebuah lafal dalam kalimat atau dalam sebuah ayat, begitu pula tentang harokatnya. Selanjutnya, ilmu wujuhun nadzair, ilmu yang menjelaskan tentang lafal-lafal Al-Quran yang memiliki banyak arti. Ilmu ma'rifat al-muhkam wal mutasyabih, ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang sebagai muhkam dan ayat-ayat yang dipandang sebagai mutasyabih. Ilmu nasih mansuh, ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansuh oleh sebagian ulama. Ilmu badi'il Quran, ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan aspek-aspek kesusastraannya serta ketinggian balaghahnya. Ilmu ijaz Quran, ilmu yang membahas tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Ilmu tanasuh Al-Quran, ilmu yang membahas tentang kesesuaian sebuah ayat baik dengan ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Ilmu aksam Al-Quran, ilmu yang membahas tentang sumpah dan tujuan Tuhan dalam menggunakan sumpah itu dalam Al-Quran. Ilmu amsal Quran, ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu jidal Al-Quran, ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk perdebatan dalam Al-Quran. Ilmu adabut tilawah Al-Quran, ilmu yang membahas tentang segala aturan yang dipakai dan dilaksanakan ketika kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, urgensi mempelajari studi Quran, diantaranya banyak sekali manfaatnya, antara lain yang pertama, untuk memahami kandungan Al-Quran. Dengan mempelajari ulumul Quran, kita akan mengetahui Al-Quran secara detail, secara luas, dan kita terhindar dari pemahaman yang sempit. Yang kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ini tentunya disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya serta kitab-kitab karya beliau tersebut Yang ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi mempelajari ulumul Quran ini bagi seseorang ini adalah sebuah keharusan Dengan begitu kita dapat memahami, menafsirkan, dan menerjemahkan Al-Quran itu secara benar serta mampu mempertahankan kesucian dan kebenaran dari Al-Quran. Selanjutnya, bagian kedua setelah studi Quran adalah studi hadis. Kita ketahui bersama bahwa hadis merupakan sumber kedua dalam pengambilan sebuah hukum setelah Al-Quran. Jadi ilmu hadis ini juga sangat penting untuk dipelajari.
Ilmu hadis ini adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan. Pengertian sanad dan matan dan lain-lain yang berhubungan dengan itu nanti akan kita pelajari pada bab-bab ulumul hadis. Mempelajari ilmu hadis ini tentu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, untuk mengetahui matan hadis yang diterima dan mana yang bukan hadis. Untuk mengetahui yang diterima dan mana yang ditolak, artinya kita bisa mengetahui hadis yang sahih, hadis yang palsu, seperti itu. Yang ketiga, untuk mengetahui usaha-usaha dan jerih payah yang ditempuh oleh para ulama dalam menerima dan meriwayatkan sebuah hadis. Yang terakhir, kita bisa mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis berikut karya-karyanya yang telah menjadi masterpiece dalam dunia Islam. Sebagaimana ulumul Quran, ulumul hadis juga memiliki cakupan. Di antaranya ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya. Yang kedua, ilmu hadis diroyah adalah ilmu untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya. Dan ini juga berfungsi untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkannya, dan segala hal yang berkaitan dengan perawi tersebut. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Semoga dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.